Pemirsa, untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kamtibmas Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur, melakukan inovasi pembinaan UMKM tahu dan tempe, pupuk organik cair dan padat dari limbah tahu. Selain itu, dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup, Aibda Rahmat Muhajirin juga menjalankan program Polisi Peduli Lingkungan sebagai penggerak penanaman pohon bambu di pinggir Sungai Bengawan Solo untuk mencegah abrasi. Sementara itu, beliau juga menyiapkan ambulan gratis untuk membantu masyarakat. Terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak dan mas-mas semua jamaah sholat subuh di Masjid Muhsin Al-Aziz. Mari sama-sama kita menjaga lingkungan Kelurahan agar tetap aman dan kondusif. Namaku Aibda Rahmat Muhajirin. Menjadi seorang Babin Kamtibmas adalah bagian dari tujuan hidupku. Sejalan dengan keinginanku, menjalani profesi ini adalah hal yang sangat membanggakan dalam hidupku. Kelurahan Ledok Kulon adalah kelurahan yang langsung berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo. Sebagian besar warga Kelurahan Ledok Kulon berprofesi sebagai pembuat tahu. Sebagian lainnya memanfaatkan lahan kosong di bantaran Sungai Bengawan Solo untuk bercocok tanam dan beternak. Adanya lahan kosong pada bantaran Sungai Bengawan Solo, aku memanfaatkan untuk beternak bebek. Aku gandeng warga dan aku berikan keterampilan mulai dari membuat makan bebek, proses pengolahan telur, dan pemasaran produk hasil ternak bebek. Selain beternak, aku juga mengajarkan cara berkebun dengan baik. Lahan kosong di sebelah rumah aku sulap menjadi perkebunan. Dan setiap panen, aku selalu membagi-bagikan kepada warga. Alhamdulillah, mereka senang dan merasakan manfaat berkebun organik. Aku juga memiliki usaha pembuatan tempe. Dengan menggandeng anak-anak muda di sini, aku ajarkan ke mereka untuk bisa mandiri dan produktif agar dapat berkembang dan besar. Ledok Kulon terkenal dengan hasil olahan tahunya. Setiap hari, warga memproduksi ribuan tahu untuk dipasarkan di sejumlah pasar tradisional di Bojonegoro dan kota sekitar itu. Melalui inovasi dan gagasan yang dimiliki, kini pemasaran tidak hanya melalui pasar tradisional saja, namun sudah berkembang melalui pemasaran digital. Sehingga nilai jual tahu ledok naik dan kesejahteraan warga semakin meningkat. Produksi tahu di kelurahan kami bukan tidak pernah mengalami kendala. Di tahun kemarin saat pandemi, kami kesulitan minyak goreng, sehingga aku harus bekerja sama dengan agen minyak goreng di Bojonegoro untuk mendatangkan minyak goreng secara khusus ke kelurahan kami. Belum lagi harga kedelai yang tinggi, sehingga mengancam produksi tahu dan tempe di kelurahan kami. Berkat kekompakan warga, peran paguyuban tahu tempe, dan dukungan penuh dari Bapak Kapolres, alhamdulillah kami bisa melewati itu semua. Pendekatan kepada warga di Kelurahan Ledok Kulon, aku gunakan door-to-door system. Setelah itu, aku selalu rutin menginput data hasil pelaksanaan door-to-door system melalui aplikasi Binmas Online System versi 2. Sambang online juga aku lakukan dengan cara berinteraksi di media sosial, sehingga
Warga yang tidak bisa aku temui secara langsung, bisa aku temui secara online di media sosial. Selain itu, aku juga melakukan pembinaan kepada warga di bantaran Sungai Bengawan Solo dengan melestarikan budaya asli Kelurahan Ledok Kulon, yaitu campur sari. Dengan peralatan sederhana dan bersama warga mencoba mempertahankan budaya bangsa agar tidak hilang ditelan pesatnya perkembangan zaman. Kelurahan Ledok Kulon adalah kelurahan yang menyandang predikat juara lomba Satkampling tingkat Polda Jawa Timur. Berkat sinergitas 3 pilar dan dukungan dari Bapak Kapolres Bojonegoro, Satkampling di Kelurahan Ledok Kulon mampu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bila ada permasalahan di lingkungan, segera aku selesaikan secara kekeluargaan, agar permasalahan tersebut tidak semakin bertambah besar. Sebagai seorang Babin Kaptimas, saya harus siap melayani warga 1 kali 24 jam non-stop. Tidak peduli jam berapapun, bila ada warga yang meminta bantuan, saya harus siap. Dengan adanya rumah singgah lansia dan mobil ambulan hasil kerjasama saya dengan pihak ketiga, alhamdulillah dapat mempermudah saya membantu para lansia dan warga pada umumnya untuk menerima pelayanan kesehatan secara gratis dan tindakan darurat dengan cepat. Capek, lelah, mengantuk, itu pasti ada. Namun rasa itu hilang dalam sekejap dengan hadirnya senyum istriku yang setia menantiku. Keikhlasan dalam mengabdi, melayani setulus hati akan menjadikan tugasku sebagai ladang ibadah bagiku dan keluargaku. Lalu bagaimana cara Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kamtipmas Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kerajinan tahu, tempe, serta pupuk organik cair dan padat dari limbah tahu. Lalu menyiapkan ambulan gratis untuk membantu masyarakat dan pendampingan penanaman pohon bambu di pinggir Sungai Bengawan Solo untuk mencegah abrasi. Saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Rahmat Muhajirin di Bojonegoro, Jawa Timur. Selamat siang, Pak Rahmat. Selamat siang, Mbak. Baik, Bapak, ini program yang Anda inisiasi cukup banyak begitu ya. Mungkin kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ambulan gratis yang Anda berikan kepada warga. Apa yang melatar belakangi Anda menginisiasi program tersebut? Ya, jadi pelayanan ambulan gratis untuk warga masyarakat Kelurahan Ledok Kulon dan sekitarnya sudah kita mulai sejak Kelurahan Ledok Kulon itu setiap tahunnya mengalami banjir. Nah, pada saat itu ada warga yang membutuhkan, harus kita bantu ke rumah sakit pada saat ada yang sakit dan sebagainya. Nah, di situ saya dan teman-teman komunitas dan didampingi dengan Ibu Lurah dan Pak Babinsa, melihat kondisi seperti itu, kita mengantar warga yang sakit ke rumah sakit itu dengan menggunakan kendaraan seadanya, awak kemudian. Nah, pada perjalanan waktu ada rekan kita yang di dekat dari kelurahan itu, yaitu koperasi ya BMT itu, melihat kegiatan kami sehari-hari. Demikian banyak sering membantu masyarakat dengan mengantar warga yang sakit menggunakan kendaraan apa adanya, itu membuat pihak koperasi itu di Kelurahan Ledok Kulon itu mewujudkan untuk membeli ambulan. Pak Rahmat, apakah kami bisa melihat isi dari ambulans Anda? Oh ya, bisa. Mari. Ini ambulan kita ya cukup sederhana, namun sudah insya Allah sudah dirasakan oleh banyak warga Kelurahan Ledok Kulon dan sekitarnya. Ini ada oksigen untuk bantuan pada saat warga yang membutuhkan, mungkin ada sesak napas, asma dan sebagainya. Kotak P3K di sini kita siapkan, terus mungkin
ada warga yang meninggal yang membutuhkan harus antar ke pemakaman, kita juga siapkan untuk keranda dan kelengkapan. Demikian. Baik Pak Rahmat, mungkin selain dari ambulan gratis yang Anda inisiasi, Anda juga turut berpartisipasi dan berkontribusi begitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produksi tahu dan tempe. Ini seperti apa Bapak mekanismenya? Jadi tahu dan tempe itu sudah menjadi ciri khas Kelurahan Ledok Kulon, di mana memang sudah sejak dari dulu ini sudah generasi semua perajin tahu itu di Kelurahan Ledok Kulon ada sekitar kurang lebih 250 perajin tahu. Ya, nah itu kita buatkan paguyuban atau asosiasi. Ya, di situ kita bisa rembuk, ada persoalan apa, kita bisa pecahkan bersama. Ada persoalan-persoalan yang kaitannya dengan apa, mungkin sulitnya bahan bakunya atau apa, nanti kita bisa pecah. Itu peran asosiasi itu menjadi penting sebab ada apa kendala apa begitu kita bisa pecahkan bersama. Nah, tahu itu dari zaman ke zaman sudah berjalan dengan bagus ya. Jadi kita tinggal mensupport masyarakat kita di Kelurahan Ledok Kulon itu memang etos kerjanya tinggi, terutama yang berproduksi tahu itu memang luar biasa, sehingga kita mensupport. Kita mencoba mencarikan terobosan-terobosan yang sekiranya bisa membantu kelancaran perusahaan tahu itu. Tentu kita tidak sendiri, ya, jadi lewat lurah, bisa kita bersama-sama. Lalu bagaimana dengan bahan baku yang dibutuhkan dari tahu dan tempe itu kacang kedelai begitu ya Pak? Apakah mudah ditemukan di daerah Bojonegoro? Betul, jadi bahan baku tahu itu ada kedelai dan minyak goreng yang paling pokok itu. Nah, kedelai sampai saat ini alhamdulillah lancar karena memang kedelainya kan kedelai impor, jadi kita distribusinya lancar. Itu ada saat-saat tertentu di mana bahan tersebut ada kelangkaan dan sebagainya, dan itu segera kita carikan solusi bagaimana agar segera teratasi. Pak Rahmat, selain memproduksi tahu dan tempe, bahkan Anda juga menggunakan limbah hasil dari produksi tahu dan tempe tersebut. Dapat dijelaskan Bapak prosesnya seperti apa? Apakah ada kerjasama dengan produsen-produsen UMKM produksi tempe dan tahu lainnya di daerah sekitar? Betul, jadi dulu sebelum kita difasilitasi oleh pemerintah dibuatkan limbah tahu itu yang cukup besar dan sekarang manfaatnya luar biasa. Itu dulu memang menjadi persoalan pada saat limbah itu meluber. Dari limbah itu kita berpikir bagaimana limbah itu bisa dimanfaatkan. Kita melihat limbahnya dari cair itu, dari sisa pengolahan tahu itu, kita mengajak warga kita memang berpotensi untuk untuk memang mempunyai basic pengetahuan tentang pupuk. Kita dampingi, kita bersama-sama uji coba, sehingga ketemulah bahan dari limbah tahu itu kita proses bisa menjadi pupuk cair dan kita bisa gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari untuk menanam. Yang kebetulan saya punya demlot itu saya pakai sendiri. Awalnya itu saya bikin kebun organik ya, skala kecil, skala rumah tangga yang mana saya menggunakan pupuk itu. Mulai pandemi lah saya mulai untuk menanam organik itu dengan menggunakan pupuk kita sendiri. Alhamdulillah ya, pada saat panen kita bertiga ikut panen, mengajak tetangga, mengajak para lansia yang kebetulan kita program ambulan ini kan berdampingan dengan program pendampingan lansia. Nah, itu pada saat kita panen itu kita bersama-sama. Jadi kita langsung bisa manfaatkan pokoknya. Pak Rahmat, lalu bagaimana bentuk dari kerjasama 3 pilar dengan Babin Kamtipmas di Polres Bojonegoro? Ya, jadi selama ini kita kerjasamanya cukup solid. Ya, kita saling mendukung. Programnya Pak Babinsa apa yang perlu kita bantu, kita support. Demikian dengan kegiatannya di kelurahan, dan kebetulan kita saling
komunikasi terus, ada persoalan apa, ada apa yang butuh kehadiran kita bertiga, kita alhamdulillah kompak, solid, kita saling bekerjasama, kita saling melengkapi. Baik Pak Rahmat, ini jika melihat program yang Anda inisiasi ini cukup terintegrasi begitu ya, Anda juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga peduli terhadap lingkungan. Salah satunya adalah Anda menginisiasi program penggerak penanaman pohon bambu di pinggir Sungai Bengawan Solo. Ini seperti apa Bapak mekanismenya? Apakah sering terjadi abrasi di daerah sekitar? Ya betul. Jadi kelurahan kami itu berada di sepanjang pinggir Bengawan Solo. Jadi sejak saya masih kecil, kebetulan saya asli sini. Jadi mulai dari dulu memang Bengawan itu mengalami longsor pada saat pasca musim hujan. Demikian, dan itu bertahun-tahun demikian. Sampai ada satu lahan itu habis begitu ya karena terkikis karena pengaruh arus yang deras pasca musim hujan, terus surut itu memang membuat longsor. Nah, dari situasi seperti itu kita menyikapi bagaimana minimal kita menghambat longsor itu dengan upaya-upaya. Tentu harapan kita ya harapan yang lebih jauh begitu, bagaimana upaya longsor itu bisa ditangani oleh pemerintah dengan membuat tebing bronjongan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah tahun ini ya berkat kerja kita, Bu Lurah menyampaikan sampai ke atas begitu, demikian tahun ini diwujudkan ada pembangunan itu yang akan segera dimulai tebing sungai. Nah sebelum itu memang kita melihat bagaimana upaya kita mencegah supaya tidak longsor itu kita dengan upaya yang sederhana dengan menanam bambu di sepanjang Bengawan Solo itu demikian. Nah pada perkembangannya memang kita melihat kita lihat itu kok ternyata memang ada perubahan sedikit bisa menahan. Bambu itu banyak mulai dari bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan warga, kebutuhan sehari-hari, juga untuk menahan angin dan menahan longsor. Ya. Pak Rahmat Muhajirin menanam bibit pohon bambu di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, tentu dibutuhkan banyak bibit pohon bambu begitu Pak. Apakah ada kontribusi dari donatur atau dari masyarakat? Ya, betul. Jadi itu saya awali dari saya sendiri membuat bibit. Ya, karena saya punya beberapa pohon bambu, beberapa rumpun begitu, dan saya lihat itu memang pertumbuhannya cepat dalam 1 tahun itu banyak gitu. Nah, dari situ saya mulai berpikir untuk bagaimana saya bisa perbanyak itu, bisa saya tanam di sepanjang Bengawan Solo. Nah, pada situ saya memulai dengan membibit, terus saya memulai bersama Bu Lurah dan Pak Babinsa, kita coba respon dari warga bagaimana ternyata memang pada saat kita melakukan penanaman itu warga merespon luar biasa bahwa membutuhkan itu di titik-titik tertentu. Jadi tidak di sepanjang Bengawan Solo kita tanami semua karena memang tanahnya warga bisa dimanfaatkan sesuai kepentingannya warga tersebut, bisa untuk ternak, untuk macam-macam. Ada tanah atau lahan yang memang itu tidak tergarap milik desa. Nah, itu kita manfaatkan untuk menanam itu. Nah, kebetulan dari kegiatan itu direspon banyak pihak. Ya, terutama kita awal itu disupport sama Pak Kapolres, Pak Dandim, dan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk dibantu bagaimana bisa menanam lebih banyak. Akhirnya kita bersama-sama dengan warga, dengan komunitas-komunitas kita libatkan semua. Karena ini menjadi satu kegiatan yang menarik, kegiatan yang bagus, karena bisa dirasakan oleh masyarakat, kita didukung oleh banyak pihak. Nah, alhamdulillah, memang bambu itu selama ini sudah berjalan sekitar 10 tahun ini. Kalau yang tempat saya mulai itu, kalau yang kita pusatkan dalam satu tempat itu ada sekitar 5 tahun yang lalu itu sekarang sudah bisa dimanfaatkan banyak orang, dan walaupun tidak banyak begitu bisa mendapatkan income, dibuat kas oleh warga sekitar, kegiatan-kegiatan sosial. Baik Pak Rahmat Muhajirin, pertanyaan terakhir Bapak, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan pada masyarakat terkait pentingnya untuk berinovasi dalam meningkatkan ekonomi dan juga menjaga lingkungan. Ya, terima kasih. Jadi kita sama-sama ketahui bahwa memang pasca pandemi itu persoalan ekonomi tentu kita persoalan bersama ya.
Untuk itu upaya untuk melangkah ke penguatan UMKM, karena kita harus menghadapi perubahan-perubahan pasar, harus bersama-sama menyikapi itu dengan sedikit inovasi. Nah, jadi kita sama-sama sikapi perubahan pasar itu dengan inovasi, dengan terobosan-terobosan sehingga kita masih bisa tetap survive, kita kalau bisa malah lebih maju. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Semoga program yang Anda inisiasi ini yang terintegrasi dari kesehatan, perekonomian, dan juga lingkungan dapat menginspirasi berbagai wilayah lainnya. Terima kasih Pak Rahmat Muhajirin telah bergabung bersama kami di Studio Polri TV melalui sambungan Zoom. Sehat selalu Bapak dan salam presisi. Salam presisi. Selanjutnya, berbagai kegiatan personel kepolisian yang menginspirasi dalam melayani masyarakat saat lagi hanya di Bayangkara Inspiratif.